Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Distia dari program studi ilmu kelautan. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan kontinuitas. Nah, apa sih persamaan kontinuitas itu? Nah, persamaan kontinuitas adalah salah satu prinsip dalam fisika, khususnya dalam dinamika fluida, yang menyatakan bahwa aliran fluida bersifat konservatif, yang artinya massa fluida yang melewati suatu penampang tetap konstanta jika tidak ada sumber atau hilangnya massa. Secara matematis, persamaan kontinuitas ditulis sebagai rumus P1, V1 dan A1 atau P2, V2 dan A2. Yang mana P tersebut melambangkan kerapatan atau densitas. Nah, sedangkan yang V melambangkan velocity atau kecepatan. Nah, sedangkan yang A melambangkan area atau jalur yang dilewati. Nah, persamaan kontinuitas ini ada aliran fluida yang tidak termanfaatkan, yaitu do P per do T tambah do PU per do X ditambah do PV per do Y ditambah do PW per do Z sama dengan 0. Nah, baik, di sini kita sudah mengetahui untuk aliran fluida tak termanfaatkan. Bagaimana sih kita menemukan rumus tersebut? Nah, baik, dari rumus yang tertulis tadi, di sini kita akan menggunakan sebuah kubus untuk mengetahui fluida yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Nah, baik, di sini saya sudah ada sebuah kubus. Di sini kita akan membayangkan di dalam kubus ini terdapat aliran fluida. Nah, di kubus ini memiliki 3 arah, yaitu arah X, Y, dan Z. Untuk arah X sendiri, dia akan masuk dari kanan keluar ke kiri. Nah, sedangkan yang Y masuk dari depan dan keluar ke belakang. Sedangkan yang Z akan masuk dari bawah keluar ke atas. Nah, selanjutnya kita akan menentukan komponen-komponen kecepatan aliran atau velocity. Nah, U sama dengan komponen kecepatan terhadap sumbu X. Nah, sedangkan yang V komponen kecepatan terhadap sumbu Y. Sedangkan yang W komponen kecepatan terhadap sumbu Z. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa ada massa yang akan masuk dan ada massa yang akan keluar. Untuk membuktikan persamaan ini, maka kita akan mencari selisih massa yang masuk. Nah, untuk mencari persamaan ini, kita mencari selisih massa yang masuknya menggunakan persamaan M in dikurang M out. Baik, langsung saja kita ke sumbu yang pertama, yaitu sumbu X. Nah, untuk yang M in-nya PU, do Y, dan do Z. M out-nya PU, do Y, do Z ditambah do PU per do X. Baik, saya akan memulai yang tadi karena tadi ada kesalahan. Nah, untuk mencari persamaan ini, kita mencari selisih massanya menggunakan persamaan M in dikurang M out. Nah, baik, langsung saja kita ke sumbu X, yaitu M in sama dengan PU do Y do Z. Sedangkan yang M out PU do Y do Z ditambah do PU per do X
do Y, dan do Z. Nah, untuk perubahan ini ditulis untuk karena adanya perubahan kerapatan sepanjang bidang yang dilewati. Lalu kita sederhanakan menjadi PU, do Y, dan do Z ditambah do PU per do X, do Y, dan do Z. Nah, selanjutnya kita akan gabungkan M in dan M out-nya. M in kurang M out PU, do Y, dan do Z dikurang PU, do Y, do Z ditambah do PU per do X, do Y, dan do Z. Karena ini sama, maka kita coret. Tinggal yang tersisa. Inilah yang menjadi selisih massa M in dan M out. Nah, maka hasilnya karena ini negatif dan ini positif, maka hasilnya do PU per do X dikali do X, do Y, dan do Z. Nah, ini adalah hasil sumbu X. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke sumbu Y. Untuk persamaan yang kedua, kita tulis seperti tadi. M in kurang M out. Nah, kita tentukan dulu M in dan M out-nya. M in dengan PV do X, do Z. M out-nya PV do X dan do Z ditambah do PU per do X, bidang yang dilewatinya, do X, do Z. Nah, setelah itu kita akan sederhanakan PV kali do X, do Z ditambah do X, do Y, dan do Z. Nah, sekarang kita akan gabungkan M in dan M out-nya. M in dikurang M out sama dengan PU do X, do Z dikurang PV do X dan do Y ditambah do PV per do Y, bidang dilewati do X, do Y, dan do Z. Nah, karena ini sama, maka kita coret. Nah, dan ini adalah sisa dari sumbu Y. Dan ini yang tersisa sebagai sumbu Y. Nah, karena ini negatif dan ini lawannya positif, maka hasilnya do PU per do Y, do X, do Y, dan do Z. Nah, ini untuk hasil yang sumbu Y. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumbu Z. Nah, kita tulis lagi seperti tadi.
M in dengan PW do X dan do Z. M out PW do X do Z ditambah do PW per do Z. Bidang melewati do Z, do X dan do Y. Nah, selanjutnya kita akan sederhanakan PW do X dan do Y ditambah do PW per do Z, do X, do Y dan do Z. Nah, selanjutnya M in dan M out nya kita masukkan. M in dan M out nya PW do X do Y dikurang PW do X do Y ditambah do PW per do X do Y dan do Z. Nah, untuk yang ini masa untuk sumbu Z, maaf. Nah, karena ini sama maka kita coret. Karena negatif lawan positif maka hasilnya do PW per do Z dikali do X, do Y dan do Z. Nah, karena sumbu X, Y, dan Z-nya sudah selesai, jadi kita akan masukkan kembali untuk menentukan persamaan yang pertama ini. Baik, kita tulis persamaan aliran terhadap waktu. Do M per do T sama dengan do P per do T. Bidang-bidang dilewatinya do X, do Y, dan do Z. Nah, langsung saja kita menyimpulkan semuanya dari sumbu X, Y, dan Z. Nah, kita tulis semuanya persamaan dimulai dari sumbu X. Do PU per do X, do Y, dan do Z. Kita kurangi do PV per do Y, do X, do Y, dan do Z dikurang do PW per do Z, do X, do Y, dan do Z sama dengan do P per do T, do X, do Y, dan do Z. Nah, karena ini sama, maka kita coret. Nah, karena ini negatif, lawannya positif, maka hasilnya do PU per do X, do PV per
do Y tambah do PW per do Z semuanya do P per do T. Nah, sekarang kita pindah rumuskan menjadi do P per do T sama dengan ditambah maksudnya do PU per do Y ditambah do PU per do Y ditambah do PW per do Z. Maka hasilnya semuanya akan sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah membuktikan persamaan kontinuitas ini untuk aliran tema 4-nya sudah benar. Nah, sekian video tentang persamaan kontinuitas ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.